Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kemal Syahid Mubarak, NIM 135 dari program studi jurnalistik Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam hal ini saya akan sedikit menjelaskan tentang dinasti Umayyah, yang mana dalam hal ini untuk memenuhi tugas dari sejarah peradaban Islam jurnalistik kelas 2D. Dengan berakhirnya kekuasaan Khalifah Ali bin Abi Thalib, maka lahirlah kekuasaan Bani Umayyah sebagai penerus pemimpin dan kesepakatan bersama. Dinasti Umayyah berdiri pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi, kerajaan Islam pertama yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai raja pertamanya. Perintisan dinasti ini dilakukan dengan cara menolak atau membaiat terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian ia berperang dan melakukan perdamaian dengan pihak Ali dengan strategi politik yang sangat menguntungkan bagi dinasti Umayyah. Ketika Ali menjabat sebagai khalifah, ia dimusuhi secara politik oleh kaum Muawiyah, yang dimana ia merupakan kerabat dari Utsman. Muawiyah menuntut Ali agar pembunuhan dari Utsman itu ditangkap. Dengan taktik dan kecerdikannya, ia mempermainkan emosi umat Islam pada saat itu. Muawiyah tidak mau menghormati Ali dan menyudutkan pada sebuah dilema, yaitu menyerahkan para pembunuh Utsman atau menerima status sebagai orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan itu, sehingga ia diturunkan dari jabatannya sebagai khalifah. Dari perselisihan tersebut terjadilah sebuah peperangan antara kaum Ali dan Muawiyah, di mana peperangan tersebut dikenal sebagai Perang Siffin karena terjadi di daerah yang bernama Siffin. Dalam beberapa pertempuran itu, hampir pasukan Muawiyah dikalahkan oleh pasukan Ali, tapi berkat siasat penasehat dari Muawiyah, yaitu Amr bin Ash, agar pasukan mengangkat mushaf-mushaf Al-Quran di ujung lembing mereka, pertanda seruan damai, dan melakukan perdamaian atau takhim dengan pihak Ali dengan strategi politik yang sangat menguntungkan bagi Muawiyah. Di akhir masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, umat Islam mulai bergejolak dan muncul menjadi tiga kekuatan politik yang dominan kala itu, yaitu Syiah, Muawiyah, dan Khawarij. Keadaan ini tentunya tidak menguntungkan bagi Ali, akibat posisi Ali semakin lemah, sementara posisi Muawiyah semakin kuat, dan pada tahun 40 Hijriah atau 660 Masehi, Ali terbunuh oleh salah satu seorang anggota dari Khawarij. Setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, kedudukannya sebagai khalifah dijabat oleh anaknya, yaitu Hasan, untuk sementara. Namun karena penduduk Kufah tidak mendukung Hasan, seperti sikap mereka kepat terhadap ayahnya, maka Hasan semakin lemah. Sementara itu Muawiyah semakin kuat. Maka Hasan mengadakan perjanjian damai dengan Muawiyah dengan meninggalkan jabatan khalifah untuk Muawiyah pada tahun 41 Hijriah. Dengan itu pada tahun 41 Hijriah dimulainya sejarah peradaban dinasti Umayyah. Dengan berkuasanya Muawiyah, pemerintahan yang kita dapat bisa sebut sebagai khalifah yang berbentuk republik ini, kemudian Muawiyah bin Abu Sufyan menunjuk putranya sebagai raja penerus atau raja kedua, sehingga ia menjadi pendiri dari sebuah dinasti. Dengan demikian, konsep pewarisan kekuasaan mulai diperkenalkan dalam suksesi kekhalifahan, dan sejak saat itu tidak pernah sepenuhnya ditinggalkan. Kekhalifahan Umayyah adalah dinasti pertama dalam sejarah Islam. Berikut adalah nama-nama 14 khalifah dinasti Bani Umayyah yang berkuasa. Di bawah pemerintahan dinasti Umayyah terjadi ekspansi wilayah yang sangat signifikan ke wilayah timur dan barat. Kota Damaskus menjadi ibu kota yang menandai pergeseran pusat kekuasaan dari kota Madinah ke Damaskus. Namun selain itu, selain perpindahannya ibu kota, dinasti Umayyah juga melakukan sebuah prestasi di dalam bidang pembangunan fisik, yang dimana diantaranya yaitu membangun pos-pos serta menyediakan kelengkapan peralatan, membangun jalan raya,
mencetak uang, membangun panti asuhan, membangun gedung pemerintahan, membangun masjid, membangun rumah sakit, dan membangun studi kedokteran. Kemunduran dinasti Umayyah dimulai setelah khalifah pertama yaitu Muawiyah meninggal, yang dilanjutkan oleh putranya Yazid bin Muawiyah ketika naik tahta meskipun mendapat penolakan dari berbagai pemuka masyarakat. Terjadinya pertentangan antara suku-suku Arab dan ketidakpuasan dari golongan non-Arab yang disebut Mawali. Perlawanan terhadap dinasti Umayyah muncul dari kelompok Syiah dan Khawarij, sementara pemerintahan Umayyah semakin terganggu oleh kerusuhan dan perselisihan internal. Meskipun ada usaha pemulihan di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kelemahan internal terus merongrong dinasti Umayyah, yang pada akhirnya pada tahun 750 Masehi Daulah Umayyah digulingkan oleh Daulah Abbasiyah. Itulah sejarah singkat mengenai dinasti Umayyah, baik itu dari sejarah terbentuknya dinasti Umayyah, perkembangan dinasti Umayyah hingga kemunduran sampai hancurnya dinasti Umayyah digantikan oleh dinasti Abbasiyah. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.